Hai teman-teman. Senang sekali Studi Klub Teater Bandung bisa menampilkan pertunjukan terbaru kami, Pulang ke Palung, Jumat ini, 10 Januari 2025, di Institut Fransai Indonesia Bandung. Pulang ke Palung bercerita tentang perjalanan hidup Kamal, seorang nelayan perantauan yang bekerja bersama kakaknya, Bagio. Kamal pernah berjanji pada istrinya, Seruni, untuk berhenti melaut setelah mereka menikah. Tapi janji, seperti ombak, kadang susah ditepati. 3 tahun menikah, Kamal masih di laut, mengejar kehidupan yang lebih baik, yang rasanya sulit sekali digapai. Bukannya pertemuan yang manis, Kamal dan Seruni malah sering bertengkar setiap Kamal pulang. Dan kemudian, musibah datang. Kamal jatuh sakit di laut dan tubuhnya terbebani, akhirnya terbaring di palung laut terdalam. Mari saksikan kisah mengharukan ini di atas panggung. Dukung teater lokal dan rasakan malam yang penuh perasaan. Ayo, segera dapatkan tiketnya dan jadilah bagian dari pertunjukan yang tak terlupakan ini. Sampai jumpa di sana. Di Renadi Cipta, kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Halo teman-teman yang ada di studio, apa kabar? Terima kasih ya teman-teman sudah hadir bersama kita di sini, masih menyemarakan suasana kita, terutama di awal tahun baru 2025 ini nih ya, Blavers ya. Masih pastinya semangat kita masih berapi-api nih di tahun 2025 ini. Termasuk di Blabla Radio Space, ya, kita bersama teman-teman masih juga ingin menyajikan satu informasi atau beberapa informasi-informasi terkait seni pertunjukan, di mana di sini program kita adalah Ragam Teater Onbla. Kenapa begitu? Karena ada beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan pertunjukan atau seni pertunjukan teater yang saat ini sedang berlangsung di Kota Bandung, khususnya di bulan-bulan Januari dan Februari yang akan datang. Oleh karena itu makanya Blabla Radio Space ingin juga berkontribusi menyampaikan info-info terkait seni pertunjukan, kreativitas-kreativitas dari teman-teman yang berkiprah di dunia seni teater, yang pastinya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat inspirasi dari setiap pertunjukan yang berlangsung nantinya. Baik, kenapa kita selalu konsen terhadap seni pertunjukan? Karena seni pertunjukan ini lagi-lagi dan lagi ini merupakan aspek kolaboratif ya, dimana ya itu tadi kita pernah sampaikan juga bahwa itu adalah perpaduan antara gerak, suara, nada, terus kemudian elemen visual, dimana di situ juga memberikan ekspresi yang maknanya juga bisa terkandung di situ. Nah, seni pertunjukan kali ini atau khususnya di Ragam Teater Onbla kali ini kita akan membahas ada satu karya yang cukup atau boleh dikata sangat menarik juga, di mana ini pentasnya dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan. Tempatnya berlangsung di Kota Bandung, persisnya di IFI Bandung, atau mungkin dulu teman-teman yang pernah dengar itu CCF ya, Pusat Kebudayaan Perancis di Kota Bandung, Jalan Purnawarman. Di situ akan diselenggarakan beberapa rangkaian pertunjukan teater, salah satunya yang digagas juga oleh STB, Studi Klub Teater Bandung, yang masih terus berkarya sampai dengan detik ini. Blabla Radio Space masih dengan platform yang tidak pernah lupa kita untuk selalu sampaikan ke teman-teman semua. Aplikasi Android kita ada di Blabla Radio, terus kemudian website kita ada di halloblavers.com, Instagram live kita ada di Blabla Radio Space, YouTube channel kita juga ada di Blabla Radio Space, TikTok kita ada di Blabla Radio Space, di mana di situ ada informasi terkait dengan merchandise Blabla Radio. Silakan dikepoin, ada apa aja di situ. Dan kemudian yang nggak lupa juga ada live kita ada di Snack Video by Hendra Riyadi. Nah, Blavers, sesaat lagi kita akan ada obrol-obrol membedah karya, sebetulnya ini karya tulis
di mana karya tulis ini biasanya disampaikan melalui dramatical reading, namun kali ini karya tulis ini dipentaskan. Ini menjadi satu hal yang unik dan menarik pastinya ya Blavers ya. Seperti apa? Nanti kita akan ngobrol langsung dengan teman-teman atau salah satu perwakilan dari STB Studi Klub Teater Bandung, apa dan bagaimana. Karya yang akan nanti kita bahas adalah Pulang ke Palung. Blabla Radio Space bersama saya Ferry Flow, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Teman-teman gimana? Belum mengantuk kan? Belum ya? Penasaran? Pastinya penasaran. Saya juga setuju sama teman-teman yang ada di studio dan Blavers dimanapun berada, kita pasti semua penasaran. Karena apa? Karena yang tadi sudah kita uraikan di depan bahwa ada satu pentas di mana ini mengangkat dari salah satu karya tulis atau karya dari penulis naskah drama perempuan, yaitu karya dari Mbak Indah Mustika Santi. Nah, halo Mbak Indah, mudah-mudahan juga menyimak acara kita. Terima kasih Mbak Indah sudah memberikan satu wawasan kepada kita untuk terus berkarya dari karya tulisnya. Nah, Bravers mungkin nggak ada salahnya juga kita bisa sampaikan juga bahwa karya tulis dari karya Mbak Indah ini itu adalah karya penulisan independen, dan beliau ini kiprahnya juga sudah cukup lumayan ya. Beliau ini adalah penulis naskah drama kelahiran tahun 90 atau 1990, lahir di Jakarta, dan beliau memulai karir dari di seni pertunjukan itu sejak 2004 kalau nggak salah begitu ya Mbak Indah ya. Dan juga pernah tergabung di beberapa klub teater di Jakarta khususnya ya. Ada teater SM kalau nggak salah, SIM, terus kemudian ada teater nonton juga, dan beliau juga pernah meraih gelar pemain terbaik wanita kalau nggak salah di Jakarta, di salah satu festival di Jakarta, luar biasa. Dan sekarang beliau masih aktif menulis sebagai penulis juga dan juga pengajar di Universitas Gunadarma. Dan karya-karya beliau ini juga sudah sering dipentaskan juga. Dan juga buku-bukunya sudah diterbitkan sebagai bentuk penulisan buku independen, antologi, dan juga e-book tentunya. Luar biasa karya ini. Nanti salah satu karya beliau inilah yang akan kita bahas, di mana nanti teman-teman dari STB menerjemahkan karya tulis ini menjadi sebuah naskah drama pementasan. Nah, Blavers sudah bersama kita tanpa harus berlama-lama lagi, sang sutradara. Halo, apa kabar? Mas Arya. Kita tos dulu Mas Arya, luar biasa nih kita ketemu lagi alhamdulillah ya di 2025 ini ya. Pertemuan kedua namun sangat berarti kayaknya pertemuan yang ini ya. Betul. Tapi sehat pastinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pastinya sehat karena sudah mempersiapkan naskah pertunjukan yang nanti akan kita obrolkan ya. Nah, Mas Arya di tahun 2025 ini sebelum kita nanti bahas lebih jauh lagi, sudah ada beberapa rencana-rencana pertunjukan juga dari STB atau mungkin ada kegiatan, kita ngobrol tentang STB dulu aja ya. Boleh. STB lagi ada punya program-program apa lagi selain yang nanti di depan ini nih? Iya, kebetulan yang sudah ada dan sedang kita jalani, lakoni lah gitu. Ada dua ini buat bulan Januari sama Februari. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Kang Ferry tadi gitu, jadi nanti tanggal 10 ya, 10 Januari kita akan hari Jumat depan ini kita akan tampil dalam Bandung Fly Fest dengan membawakan naskah Mbak Indah tadi dalam format dramatic reading ya, di EVI Bandung. Di EVI Bandung atau CCF Bandung ya? Ya, CCF Bandung. Itu bulan Januari, dan bulan Februari kami di STB kebetulan ketitipan anak-anak yang sedang PKL. Oh begitu, luar biasa. Itu dari bulan November kemarin. Ya. Jadi nanti berakhir bulan Februari, dan output dari kegiatan yang kita lakukan bareng-bareng anak-anak itu merupakan sebuah pertunjukan teater ya, nanti
tanggal 11 Februari. 11 Februari ya, bersama teman-teman yang tadi itu ya. PKL, mohon. PKL ya. Ya. Wah, luar biasa ya Bluffers ya. Aplaus dong buat STB nih. Terima kasih. Selalu membawa spirit berkarya terus nih STB ini. Mudah-mudahan teman-teman juga interest untuk juga bisa lebih lanjut bertanya-tanya tentang apa aja sih program-program yang ada di STB ya. Terima kasih banyak. Baik, kita sekarang coba fokus lagi ke rencana yang paling dekat nih mengenai pentas yang nanti akan diselenggarakan di IV Bandung atau CCF Bandung ini ya. Ya. Ini tanggalnya udah tanggal yang lumayan cukup jauh kayaknya ya. Tanggal hari Jumat. Hari Jumat. Cukup jauh dari tahun lalu maksudnya. Oke, hari Jumat ini gimana? Kita belum bedah dulu tentang karyanya, tapi langkah persiapannya seperti apa nih? Iya. Menjelang Bandung Play Fest ini nih. Iya, sebenarnya sih kontak dengan panitia itu sebenarnya bulan Desember kemarin. Ya, mereka kontak kami dan minta STB untuk membawakan salah satu naskah yang sudah masuk dalam kuratorial mereka. Katanya sih ada 15 atau 10 gitu, saya lupa naskah. Kemudian ya mereka minta STB untuk membawakan sebagai pembuka nantinya. Oh begitu, itu, ya. sebagai pembuka nih sebagai ya? pembuka gitu. Mereka minta STB untuk membawakan naskah yang mereka pilih untuk kita gitu. Jadi kebetulan ya naskah dari Mbak Indah, tadi ya yang kita harus bawakan nanti gitu. Begitu. Ya. Baik, ini mulai nih kita udah mulai agak seru nih Bluffers ya. Kan ceritanya STB dapat amanah lah kurang lebih begitu dari panitia ya. Betul. Ini ada sebuah naskah berjudul, kita langsung sebutkan aja judulnya adalah Pulang ke Palung. Dari judulnya aja udah menggelitik nih. Pasti ada sesuatu misteri di balik judul ini gitu kan. Betul. Nah, begitu apa namanya terima naskah dari panitia seperti itu, kesan pertamanya apa nih? Pak sutradara nih terutama nih. Iya. Ada sebuah tantangan pasti ya. Tantangannya barangkali kalau saya sih melihat kan ini sebuah format yang ya mungkin sudah ada lama tapi belum populer barangkali ya, belum populer seperti format pertunjukan biasa gitu. Karena kalau bagi saya pribadi sih istilahnya yaitu biasanya kalau yang namanya dramatic reading itu kalau orang-orang teater kan itu bagian pertama ya, kita biasanya melakukan reading sebelum ya bersamaan dengan bedah naskah gitu. Jadi biasanya reading sambil bedah naskah gitu, biasanya itu bagian pertama. Tapi memang reading sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang penting, apalagi buat saya gitu. Kalau dalam menyutradari, kalau saya biasanya melakukan reading di antara teman-teman itu, di situ kalau sudah di situ dapat feelingnya gitu, biasanya saya pikir langkah saya ke depan itu minimal setengahnya sudah selesai buat saya. Sudah merasa aman ya? Sudah merasa. Aman. Jadi situasi suasana itu biasanya sudah kita dapatkan di dramatic reading itu gitu. Ketika itu udah dapat kan minimal saya sudah tinggal memberikan blocking aja gitu. Betul, biasanya seperti itu. Betul. Nah, ini juga apa namanya jadi satu hal yang menarik ya dari obrolan kita yang sekarang kita coba berlangsung ini. Itu kan tadi disampaikan dari Mas Arya, ini kan sebetulnya konsepnya adalah dramatical reading ya. Iya betul. Dimana ternyata konsep ini kita harus peragakan dengan beberapa part atau fragmen-fragmen adegan. Iya betul. Nah, pastinya ada satu tantangan tersendiri pastinya ya, mengurai dari tulisan-tulisan itu untuk diekspresikan oleh beberapa aktor dan aktris mungkin. Ya, ada tantangan pasti ya. Ya itu dia seperti saya sampaikan tadi. Jadi ketika saya membaca naskahnya juga gitu, saya baca naskah beliau gitu, istilahnya kan memang ada beberapa yang kelihatannya memang tidak disampaikan di dalam dialog. Jadi hanya di apa istilahnya direction gitu, hanya di situ. Jadi itu bagian-bagian yang menurut saya gitu harus saya tampilkan secara visual gitu. Untuk menambah secara ini visualnya ya. Iya, supaya memberikan garis bawah lah gitu garis dari adegan itu gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga
saya pikir kalau hanya dramatic reading saja gitu, terus dipertunjukkan gitu, saya takutnya penonton jadi boring ya gitu. Orang menonton, orang membaca gitu kan. Saya pikir terlalu boring gitu. Butuh stamina iya sepertinya butuh apa konsentrasi khusus gitu. juga, Nah makanya mungkin jalan tengah yang kemudian kami ambil lah gitu. Jadi memang ada beberapa bagian yang sengaja kami ambil untuk kami tampilkan sebagai sebuah visual adegan gitu, gitu. Jadi ada beberapa kemudian kita adegan gitu supaya menjadi tontonan visual gitu. Begitu ya. Nah ini mungkin bisa juga dikatakan juga sebuah upaya inovasi mungkin ya dalam seni pertunjukan, bisa seperti itu. Kalau ya mungkin udah ada yang pernah melakukannya juga gitu. Cuman barangkali pemilihan adegan-adegan mana paling di situ sih yang biasanya iya tergantung ini sutradaranya lah gitu. Iya kira-kira mana yang menurut dia menarik untuk kita tampilkan secara visual gitu. Ya kalau saya kebetulan sih saya sengaja pilih beberapa adegan yang memang agak berbeda gitu supaya penonton juga mendapatkan sesuatu. Oh ini adegan seperti ini nih. Oh ini adegan bagian ini nih jadi berbeda. Saya pilih beberapa adegan yang memang berbeda gitu. Kita tampilkan. Kalaupun istilahnya mungkin ada nanti yang menggarapnya jadi penonton sudah jadi adegan akan seperti itu ya, ada adegan seperti itu gitu. Begitu ya. Gitu ya. Baik, luar biasa. Kita langsung masuk ke topik ya. Pulang ke Palung. Sebuah judul yang cukup simpel sebetulnya ya. Mudah disebutkan, tapi di sini ada kandungan dari sebuah ada terkesan kayak ada aura unek-unek juga mungkin ya. Betul. Dalam isi dari karya tulis ini, karya dari Indah Mustika Santi ini, karya Mbak Indah ya. Dan kalau nggak salah nih, mau dikoreksi ya oleh Mas Arya, kalau nggak salah ini juga ada satu letupan unek-unek beliau mengenai aspek-aspek sosial sih pastinya ya, kemanusiaan juga, di mana di sini kalau nggak salah ada terjadi juga tentang pelanggaran, pelanggaran HAM juga ya, terus kemudian ada perbudakan juga, kerja paksa dan sebagainya, dan ini dari karya tulis ini dituangkan dalam sebuah adegan teater ya, seperti itu. Nah kita bicara ke dari judul aja dulu ya. Pulang ke Palung ini maksudnya lebih ke apa nih kalau Pak Sutradara lebih menerjemahkan dari judul tulisan ini? Iya, saya begitu membaca sebenarnya sudah istilahnya mungkin buat saya ini pasti ada berkaitan dengan laut ya. Saya Palung itu saya pertama itu Palung berarti berkaitan dengan laut. Ketika kemudian saya sempat baca itu ya itu mungkin ada yang ini khusus orang-orang pesisir gitu, ada semacam istilahnya ya. Di situ orang pesisir kalau mengatakan akan melaut itu justru mereka bilang akan pulang. Jadi ya mereka bilang akan pulang. Sementara kalau mereka kembali ya mereka mendarat. Ya, jadi bukan pulang ya. Bukan pulang tapi mendarat. Justru kalau mau melaut disebutnya pulang. Ya mungkin itu pulang ke Palung akhirnya. Ya walaupun kemudian di dalam ceritanya kan kemudian memang ketika ada kematian tokoh utamanya yang kemudian memang dikuburkan di laut. Yaitu ya pulang. Ada ya di tulisan itu seperti itu ya. Ada di tulisan seperti itu. Di bagian belakangnya kalau salah ada ya dikasih pengantar itu. Begitu ya. Ya. Oke, baik. Kalau nggak salah ini pun juga sang penulis ini Mbak Indah ini mungkin juga terinspirasi dari sebuah kisah nyata yang pernah muncul juga pernah mencuat di beberapa tahun ke belakang ya. Iya. Karena dari situlah beliau akhirnya punya semacam gagasan, pemikiran sekaligus juga unek-unek juga bahwa aspek sosial ini nih kayaknya sebetulnya seharusnya jangan dibiarkan juga. Betul. Harus ada sebuah antisipasi apalagi tadi ada sangkut pautnya dengan pelanggaran HAM gitu ya. Betul. Tapi kita abaikan dulu untuk masalah itunya karena yang akan kita coba gali adalah
bahwa karya ini mungkin bisa jadi mewakili unek-unek seluruh masyarakat yang mungkin juga pernah mengalami masalah-masalah aspek sosial Kurang apapun lebih, itu kali betul, ya. Betul. Seperti itu Sampai ya. betul. Oke. Dari adegan yang nanti akan disajikan itu, kalau menurut Mas Arya sendiri, aspek apa yang paling menarik dari adegan yang nanti akan berlangsung tuh? Di fragmen yang mana kira-kira? Buat saya sih yang berkaitan dengan yang tadi disebutkan gitu, bahwa orang pesisir mempercayai ketika melaut itu mereka menyebutnya pulang. Di situ ada adegan tokoh utama Kamal. Oh, ya, ada ya, nanti ada tokoh yang namanya Kamal. Tokoh utamanya yang ketika akan melaut itu bertengkar sama istrinya. Oh. Ya, karena istrinya kebetulan bukan orang pesisir, jadi pernah istilahnya Kemal berjanji bahwa ketika kalau nanti menikah akan berhenti jadi pelaut, katakan begitu. Berprofesi sebagai pelaut, berprofesi jadi pelaut. Tapi kenyataannya mungkin menghadapi situasi ekonomi yang sulit, barangkali terpaksa tetap melakukan pekerjaan itu, bahkan ikut menjadi awak kapal asing, menjadi awak kapal asing, dan kemudian di situ percekcokan mereka terjadi sebelum berangkat melaut, dan akhirnya terjadilah malapetaka itu gitu. Akhirnya, Kamal. Ada sebuah tragedi lah ya, boleh dikata begitu ya. Iya, betul gitu. Oh begitu. Iya. Itu dalam pelaksanaannya mungkin pada saat lagi melakukan latihan, diawali dari reading, latihan dan sebagainya, ada kesulitan tertentu nggak dari teman-teman? Iya, karena kebetulan naskah ini ada, ya itu sebenarnya ada sebenarnya itu adegan yang dunia metafisik gitu ya. Jadi ada ketika Kamal ini pulang, cuman yang sebenarnya yang pulang itu tidak semua orang melihat. Yang melihat itu hanya istrinya saja. Yang melihat hanya istrinya. Istrinya. Sampai sini dulu Blavers, nanti kita lanjutkan lagi. Bagaimana kisahnya sebetulnya dia itu nggak pulang, tapi istrinya melihat dia pulang. Sesaat lagi setelah yang berikut ini, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Ragam Teater on Bla masih bersama kita di Bla Bla Radio Space. Kita masih tetap bercerita tentang karya yang nanti akan digelar oleh teman-teman dari STB, Pulang ke Palung. Terakhir kita bicara ada konteks tentang mistisnya juga, berhubungan dengan metafisika, dan ada juga konteks psikisnya juga. Muncullah sebuah halusinasi dari karya tulis itu, di mana nanti akan diperagakan oleh teman-teman dari STB. Kembali ke Mas Arya. Mas Arya, benar ya, ada aspek psikisnya juga ya, betul. Ada kayak semacam halusinasi, betul. Terus kemudian kayak tadi kita udah sebutkan juga masalah aspek mistisnya juga atau metafisikanya. Betul. Kita coba bedah di adegan yang ini. Jadi sebetulnya si sosok tadi siapa, Surti ya? Iya, Seruni. Seruni, maaf. Kalau Surti itu tetangganya kalau nggak salah ya. Iya, oke. Nah, Seruni ini dia merasa atau menganggap suaminya masih tetap ada, tapi itu kan halusinasi dia ya. Iya. Tapi di sini kan berarti ada ada effort atau upaya dari sang sutradara mengarahkan ke para pemain, bagaimana caranya si penonton itu dia bisa ikut larut dalam suasana seperti itu gitu. Jadi kan Seruni ini kepastikan dia merasa suaminya ada, saya nggak tahu ya dialognya seperti apa. Nah mungkin Mas Arya bisa sedikit kasih bocoran itu seperti apa adegan pada saat itu tuh? Iya, barangkali itu terjadinya istilahnya kebetulan. Buat saya sebuah kebetulan. Begitu ya? Sebuah kebetulan kemarin ketika latihan kita pisahkan gitu antara dua orang tokoh itu. Jadi Kamal sama istrinya Seruni itu ketika adegan itu agak diberi jarak gitu. Jadi pertemuan mereka agak berjarak. Seruni itu selalu menatap ke depan gitu, tanpa seolah-olah tidak melihat
suaminya Kamal, Seolah-olah walaupun berdialog dengan Kamal, tapi dia lebih banyak melontarkan dialognya itu ke depan. Jadi itu antara, jadi secara ini dia tetap berdialog dengan suaminya, tapi kalau di visualnya seperti dia tidak berdialog dengan orang lain, nggak ada orang yang dia ajak berdialog. Jadi baik. Jadi ya. Sampai sini dulu. Pada saat adegan itu sedang berlangsung, Seruni itu dia dalam satu scene atau fragmen sendiri, atau ada sosok aktor lain yang juga lagi satu panggung? Ada. Yang melihat dia, kok aneh dia ngomong sendiri gitu? Nah, nanti terakhirnya baru tantangannya yang ada. Ya gitu. Dan mungkin dikaitkan dengan yang unsur mistis tadi. Saya pikir itu satu kelebihan daripada Mbak Indah gitu ya, ketika memasukkan unsur-unsur itu menjadi begitu halus gitu, jadi jeli ya. Ya jeli, menjadi sebuah itu. ikatan cerita yang tidak terpaksa dipaksakan gitu ya. Itu ya, saya rasa itu keahliannya beliau barangkali sebagai seorang penulis yang memang udah senior juga lah. Ya itu dia. Jadi terakhir nanti baru tetangganya bilang kalau dia sudah melakukan pelarungan sesajen akan seperti ini selalu, dia ngomong sendiri dan sebagainya, padahal nggak ada orang di sana. Gitu. Jadi sebenarnya waktu tadi ada ya, penonton juga melihat seperti ada suaminya di situ, padahal itu sebetulnya sosok yang cuman halusinasi. Imajinasinya Seruni itu seolah suaminya masih ada gitu. Karena ada rasa kekecewaan juga. Betul. Kenapa sih kok tiba-tiba udah nggak ada kabar, terus tiba-tiba pulang dengan nama begitu ya? Iya betul. Adegannya seperti itu. Jadi seperti naskah itu seperti itu. Baik. Di aspek-aspek yang lain yang menjadi juga nggak kalah menariknya di pentas itu nanti, selain yang memang aspeknya adegannya Seruni berhalusinasi. Iya. Aspek yang nggak kalah menariknya di dalam konteks apa tuh nanti di pagelaran nanti? Iya, Mbak Ina juga cukup saya pikir kepekaannya sebagai seorang penulis itu banyak. Jadi beliau memasukkan unsur-unsur bagaimana sulitnya kehidupan para nelayan kita, sampai yaitu mau walaupun masuk dalam, kalau menurut saya sebuah istilahnya, mereka sudah tahu bahwa jadi ABK kapal luar itu akan punya risiko risikonya sangat besar, dan banyak yang ditipu dan sebagainya, bahkan gaji mereka berbulan-bulan tidak dibayar, sementara di kapal itu sendiri mereka tidak diperlakukan sebagai mana mestinya, tidak manusiawi, tempat tidur yang tidak ada, tidak layak mungkin, air bersih tidak ada, makan makanan kotor ya menurut di naskah. Jadi itu barangkali memang ada yang beliau dapat dari berita yang inspirasi itu masuk di situ. Terus kemudian pelanggaran HAM yang menurut beliau itu kemudian bagaimana juga orang-orang pesisir mengenali bahwa apa sih sebenarnya hubungan mereka dengan laut itu gitu. Itu cukup juga nanti disampaikan oleh tokoh Ismawan gitu. Bagaimana sih pandangan orang pesisir terhadap kehidupan laut. Begitu. Ya, mereka mencari nafkah dan sebagainya di laut, sementara di darat mereka hanya numpang hidup saja, tinggal tidur dan sebagainya, istirahat gitu. Ya, itu bagian-bagian itu juga menarik. Jadi hal-hal yang itu yang banyak dimasukkan oleh Mbak Indah ya dalam tulisannya gitu. Menurut saya itu itu sebuah kepekaan seorang penulis itu di sana gitu. Jadi kaya lah, menurut saya kaya banget gitu ini gitu. Unsur-unsur dan rasanya cukup detail juga beliau Mbak Indah ya. Betul. Dalam hal membuat tulisan ini sehingga menjadi menggugah lah pastinya buat siapapun yang baca. Saya lupa satu lagi dia ternyata naskah ini kan cukup aktual menurut saya, karena istri salah satu peran itu, Surti itu dikabarkan ceritanya menghilang. Ternyata dia sudah bekerja sebagai buruh bangunan di IKN. Nah, saya pikir menariknya di sini. Kan berarti sangat aktual gitu. Baru ini masih dalam proses pembangunan IKN, tapi ini sudah menjadi sebuah naskah gitu. Saya pikir
luar biasa. Gitu. Ya, Wah. salah satunya gitu. Wah, asik Luar banget. biasa. Luar biasa. Satu hal yang memang ya tidak diduga sebelumnya juga Betul, ya. betul. Luar biasa. Baik, untuk mendukung apa namanya suasana atau ambience dari penyampaian dialog-dialog yang nanti akan berlangsung di naskah Pulang ke Palung ini, ada dukungan lain nggak? Misalkan dari tata cahaya atau dari ilustrasi musik atau apa gitu, ada juga atau bagaimana tuh? Iya, kami usahakan sih ada itu gitu ya, pencahayaan. Kemudian dari awal juga saya melihatkan ini, saya bilang kan kemudian panitia nanya nanti gimana blok apa settingan gitu, dan sebagainya settingan. kurang Oh, lebih. begitu ya. Saya bilang saya akan bagi dua gitu karena ini ada dua rumah ceritanya yang berdampingan. Iya. Ya walaupun nanti hanya tempat duduk saja tapi kita bagi dua panggungnya. Ada rumah Surti dan satunya rumah Suni. Begitu. Wah, settingannya kayaknya penasaran pengen coba lihat nih. Iya, jadi pencahayaannya seperti itu. Nanti mungkin kalau pas rumah Surti yang ada adegan ya kita ke sana. Ini yang agak gelap gitu. Kalau nanti ke rumah Suni ya yang Surti agak gelap. Begitu ya. Pembagian cahaya ya gitu. Oke. Baik, Mas Arya, ini kan nanti ada beberapa apa namanya sosok-sosok yang akan mendukung sebagai aktor dan aktrisnya aja ya, apa juga ya. Ada berapa pemain sih nanti yang akan ikut mendukung naskah ini? Perannya sendiri sebenarnya ada 7. Ada 7. Ada 7 peran. Cuman saya nambahkan peran narator. Ya, yang membawakan cerita kan ada bagian-bagian cerita yang memang tidak didialogkan. Seperti kita memasuki babak 1. Dalam babak 1 ini ada peristiwa ini ada di rumah ini, barangkali ini terjadi pagi hari, memberikan karena kita tidak ada setting dan sebagainya. Ini narator yang akan menghantar perpindahan dari fragmen 1 ke fragmen 2 itu bridgingnya beliau lewat narator. Jadi seru jadi 8 orang yang tampil. Ya gitu, jadi 8 orang kita akan tampil. Begitu ya. Baik, sedikit sekali lagi tentang Pulang ke Palung, dari mungkin di tulisan ini dalam bentuknya buku ya pastinya ya, atau apa? Sudah naskah. Sudah naskah. Oke, itu nanti apa namanya ada beberapa part yang memang harus dipenggal atau memang seutuhnya nanti adegan itu dimainkan, atau ada beberapa part yang memang harus dipenggal, gimana? Kelihatannya kita akan mainkan semua, Kang. Ada 7 ya. Ada 7 babak ya di sini. Ada 7 babak. Ada 7 babak karena ya ini titipan dari panitia sendiri. Begitu. Ya, harus plek seperti ini. Untuk perhelatan mereka yang pertama ini katanya highlightnya itu adalah naskah. Jadi naskah tidak boleh diganggu-gugat. Jangan diganggu-gugat. Tidak ganggu-gugat. Jadi ya apa adanya harus tampil begitu. Jadi ya sudah, saya bilang Nah itu yang saya mau tahu juga, apakah ini ada sedikit penggalan-penggalan atau gimana, dan ternyata permintaan panitia harus seutuhnya naskah ini disampaikan. Betul. Jangan ada rekayasa. Jangan ada rekayasa di antara kita. Tidak boleh. Begitu ya. Memakan waktu durasi berapa lama sih, Mas Arya? Aduh, itu dia belum sempat kami catat. Pertemuannya baru 2 kali, jadi masih yang pertama itu udah seperti kita sempat tadi ngobrol gitu. Yang pertemuan pertama itu banyak bercandanya, Kang. Gitu ya. Ini keseruan di belakang layarnya. Betul, seperti itu di belakang layar gitu banyak bercandanya. Jadi itu naskah yang seharusnya mungkin bisa 1 jam seharusnya ya naskah. Itu kemarin hampir 2 jam kita. sampai panitianya yang ngeliatin bengong aja, mereka ini gimana sih mereka membawakan yang mana sih yang benarnya, mungkin begitu ya dalam mana ini naskah originalnya gitu ya. Yang mana bercanda, mana yang seriusnya. Jadi kalau saya kemarin sengaja saya biarkan supaya keluar dulu semua. Keluar dulu semua, terus ya tadi baru saya sampaikan ini
Ya itu seperti tadi saya roh naskah ini adalah naskah tragedi, jadi jangan sampai menjadi komedi. Jangan terlalu melenceng terlalu jauh. Jangan menjadi komedi. Karena gitu, nanti ya. maknanya akan menjadi lain ya. Betul. Tapi di sini kalau nggak salah saya dapat bocoran tipis juga. Ini kan yang akan hadir sebagai pemain-pemain ini juga bukan pemain-pemain kemarin sore juga ya. Jadi sebenarnya mereka juga sudah sudah amat sangat menjiwai dari tiap naskah yang disampaikan ke mereka, mungkin begitu ya? Kurang lebih begitu kan. Jadi begitu, ya? Dari 8 pemeran itu setengahnya lah senior. Senior jadi, ya. Wah. Jadi setengah lagi kebetulan teman-teman yang ikut PKL itu yang ikut PKL dan akan juga mencoba ikut menggali pengalaman bersama para senior. Saya minta untuk menghadirkan para peran itulah. Asik juga ya. Kalau saya mau mendaftar masih terbuka kesempatan. Siap. Jadi pemeran apa ya? Banyak Kang. Banyak ya. Nggak, nanti dimarahin panitia ini di luar naskah. Jangan. Oke, kita kembali lagi ke STB dengan karyanya Mbak Indah Mustika Santi ini dengan judul Pulang ke Palung ini. Nah, ini kalau dilihat sebetulnya kan kejadian yang tadi sedikit diceritakan oleh Mas Arya ini kan sebetulnya kejadian atau fenomena sosial yang mungkin kerap terjadi juga di masyarakat ya, apapun itu kejadiannya ya. Iya, kebetulan ini bersangkut pautnya dengan pelaut, nelayan dan sebagainya yang kehidupannya di laut. Tapi kalau diambil secara garis besar sebenarnya kan ini kejadian-kejadian dalam polemik rumah tangga antara suami dan istri dan kemudian ada satu hal yang akhirnya muncul yaitu tadi yang kita sebut sebagai tragedi ya, satu hal yang tidak diharapkan oleh satu pihak nih, entah suaminya atau istrinya. Sebenarnya ini kejadian sosial yang sebetulnya sifatnya keseharian kali ya. Betul. Gitu ya. Cuman mungkin bobot daripada peristiwa itu mungkin berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Nah, kira-kira dari kalau Mas Arya sendiri mengadopsi karyanya Mbak Indah ini, pesan moral apa sih kira-kira yang ingin disampaikan dari Mbak Indah? Pulang ke Palung. Kalau saya sendiri sih melihat ini barangkali ada ini dari Mbak Indah itu terutama untuk pemerintah, kalau saya melihat supaya pemerintah lebih perhatian pada pelanggaran HAM yang dimana warga negara Indonesia yang kemudian ikut bekerja dalam kapal asing terutama internasional barangkali itu mungkin harus diberikan perhatian yang lebih karena yaitu banyak sekali kejadian-kejadian yang seperti itu ternyata tidak kita ketahui ya gitu ya. Banyak orang yang tidak tahu gitu bahwa bagaimana mereka diperlakukan demikian buruk ternyata setelah itu, sementara kan mereka terpaksa barangkali melakoni itu karena kebutuhan hidup di kita tidak menjamin hal-hal seperti itu, padahal menurut Mbak Indah sendiri kan, padahal kita katanya negara maritim yang begitu luas dengan lautnya, tapi kok malah kita ikut kerja ke orang lain untuk kerja di laut, untuk kerja maritim seperti itu. Kurang lebih itu sih kalau saya lihat, ini dia di situ gitu untuk memberikan peringatan kepada terutama yang berwenang lah gitu. Tapi buat kita juga menjadi sadar, ternyata ada hal-hal yang seperti itu gitu. Mungkin di lain ini dengan lain cerita, tapi ada hal-hal yang memang seperti itu banyak terjadi gitu, yang memang perlu perhatian kita lah barangkali ya, walaupun apapun bentuk perhatian yang bisa kita berikan sesuai dengan yang mampu kita berikan, barangkali itu yang ingin diajak sama Mbak Indah ini, ayo lakukan gitu, ayo lakukan. Seperti beliau sebagai penulis ya, dalam tulisan beliau melakukan itu kan seperti itu. Jadi itu saya pikir itu gitu ininya luar biasa juga ya. Ketika saya melihat diberi kesempatan untuk membawakan ini juga, kenapa tidak gitu. Ini kesempatan saya juga untuk menyambung suara yang ingin disampaikan oleh Mbak Indah gitu ya.
Itu Iya. mungkin Kang Ferry. Nah, sejak awal dari kita jadi agak sedikit balik lagi ke depan. Sejak awal terima naskah dari panitia, berapa lama energi dari naskah ini terserap oleh sutradara nih? Apakah langsung dapat nih chemistry-nya atau gimana nih? Iya, ceritanya agak panjang ya. Saya waktu itu awalnya diberikan lewat PDF. Oh, Ya, saya ketika baca di ini kan sangat terbatas ya. Ketika baca di HP gitu, terbatas sekali gitu. Waktu itu saya hanya ingin berapa orang sih yang dibutuhkan gitu. Hanya sampai di situ. Oh, ini butuh 7 berarti tambah 1 8 pemain lah kurang lebih. Jadi baru sampai situ saya waktu itu. Baru kemarin ketika diberikan naskah yang utuh gitu sama panitia, ini Kang naskahnya. Oke, langsung dibaca kan sama teman-teman, makanya wah banyak main-mainnya. Saya biarkan nggak apa-apa sebagai sebuah proses gitu. Nah malamnya baru saya pulang saya print gitu. Yang saya kebetulan nggak kebagian karena hanya diberikan 8 naskah buat pemain semua. Akhirnya saya print. Tadi pagi sebelum latihan ya saya sempat baru saya baca secara ternyata seperti itu. Seperti itu dan langsung dapat ya intisari dari problematika yang ada di tulisan itu langsung betul masuk ke benak kita ya. Iya betul Kang, betul. Langsung kita sampaikan ke para pemain. Betul. Di dalam ini tadi kan ini dari cerita terakhirnya aja udah terkesan memang ada faktor tragedi. Tapi betul. Apakah ada faktor lain selain tragedi di naskah ini? Setelah yang berikut ini, Blavers, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Ragam Teater on Bla masih bersama kita di Blabla Radio Space, listen and enjoy. Semakin asik, semakin seru obrolan kita, di mana ini menghantar pertunjukan dari STB, Studi Klub Teater Bandung, untuk helaran atau kegiatan pentas mereka di CCF IV Bandung. Kalau nggak salah hari Jumat nanti di Purnawarman ya, kalau nggak salah begitu. Dan kita pasti akan masih terus menggali beberapa kejadian-kejadian unik dan menarik dalam ranah persiapan mereka nih. Tadi kita bicara tentang tragedi. Nah, apakah selain tragedi masih ada aspek lain yang juga muncul dalam latihan mereka? Adakah komedi di sini? Kita langsung ke sang sutradara dan sudah bersama kita juga salah satu pemain di sini nih. Halo Bung Yandi, apa kabar? Halo, baik. Bung ini Ferry. pemain senior kita nih. Salah satu juga yang ikut berperan serta di mengisi salah adegan yang nanti akan diperankan oleh Bang Yandi atau Kipak ya. Biasa nama bekennya seperti itu. Kita kembali dulu ke sutradara nih Mas Arya. Mas Arya, Iya Kang. kalau bicara tadi itu kan banyak hal-hal yang amat sangat serius ya dari naskah ini. Iya. Tragedi, terus kemudian ada mistisnya juga, terus kemudian ada aspek psikisnya juga, halusinasi. Tapi juga adakah aspek komedinya juga di pagelaran ini? Komedinya barangkali sedikit bagian awal aja ya, sedikit bagian awal mereka. Ada juga tapi ya. Jadi mungkin saya rasa memang secara cerita sih sebenarnya nggak, tanpa itu pun ceritanya udah utuh gitu. Udah Cuman utuh, ya. kelihatannya sang penulis memang lebih seriusnya memakai adegan itu sebagai sebuah gimmick aja gitu, untuk menarik perhatian, kemudian masuk ke ranah ceritanya sendiri. Begitu. Ya, saya rasa begitu. Jadi ada penagih hutang ceritanya. Ada ya. Ada penagih hutang di Lucu awalnya. nih Gitu. Ya itu barangkali yang gitu. ada komik lah gitu di sana, agak komiknya. Saya rasa di situ gitu. Gitu ya. Baik. Nah, kalau gitu kita langsung ke saksi mata nih yang langsung beradegan di situ. Bung Yandi. Siap, Bung Ibu. Bung Yandi juga luar biasa nih ya, udah ikut mendukung kegiatan pagelaran ini. Amin. Kalau Bung Yandi sendiri nanti berperan sebagai apa sih di naskah ini? Oke, Bang Bung, tapi sebelumnya saya mau ceritakan sedikit aja lah. Boleh. Semenit 35 detik. Wah, 4 jam juga nggak apa-apa. Sebetulnya saya tadi karena ngelihat waktu kemarin dan saya lihat sutradaranya Mas Arya, Mas saya agak Arya. tertarik. Tadi saya terus terang tidak tahu apa yang mau ditampilkannya entar di CCF. Saya baru ngelihatnya kalau di jendela tiba-tiba ditarik, disodorkan naskah. Saya bacakan pulang ke Palung, saya belum ngeh pulang ke Palung gitu ya.
Memang itu kan dasar lautan yang paling dalam. Ini saya menarik. Dan saya tanyakan waktu sedikit ya. Tanyakan sedikit. Ini ceritanya tentang apa? Ya ke Palung, ya lautan kan. Itu yang paling dalam kan di lautan, jurang yang paling dalam. Terus konsepnya apa? Dramatic reading. Nah, ini terus terang saya selama ini mungkin udah berapa puluh tahun saya belum pernah nyoba di dramatic reading seperti apa. Itu yang penasaran. Dan yang kedua penasaran adalah ini Kang Arya nih. Saya juga belum tahu nih cara apa ya mengemas sebuah naskah, dan beliau juga sebagai sutradaranya saya tergelitik untuk pengen ikut terus terang seperti itu. Ada rasa penasaran juga. Penasaran, ya. Juga sekaligus tantangan juga ya. Iya. Kebetulan Mas Arya pula lagi. Betul. Kapan lagi nih? Iya. Kesempatan seperti ini ya kan? Kesempatan nggak datang 2 kali, Blavers. 4. Oke, jadi balik lagi, Bung Yandi ini berperan sebagai apa di naskah ini? Sebetulnya ini tetangganya 2 tokoh itu sebetulnya. Kebetulan juga sebagai adiknya, dan yang menariknya lagi kebetulan saya sebagai di naskah ya. Ismawan itu adalah tentara lah yang baru latihan terus pulang ke daerahnya itu ya di pesisir pantai lah. Dan gitu. usianya 26. Ini kan menarik lah. Usia yang kebalik dari kenyataannya ya. Iya. Itu sebetulnya yang menarik. Gitu ya. Jadi seorang tentara nih gitu ya. Gitu. Selama ini kan saya memerankan sebelumnya cerita Fitri kadang-kadang sebagai apa ya? Bukan sebagai manusia, sebagai jin, kadang-kadang sebagai pohon, ya di teaterbel ya. Jadi agak unik memang. Ini kan berarti real ya. Saya pengen coba lah gitu. Ceritanya. Nah, jadi Blavers ini memang bincang-bincang kita ini memang syarat dengan nuansa mistis. Karena dia horor soalnya. Oke, jadi sebagai sosok tentara lah ya, di pesisir itu tadi Ismawan ya, sebagai Ismawan namanya nanti itu Bung Yandi. Nah, kira-kira Bung Yandi memerankan sebagai sosok Ismawan itu selain tadi tantangannya begitu ya, nggak pernah memerankan sebagai sosok manusia, sekarang jadi tentara, kan luar biasa banget ya. Ada kesulitan apa nih, Bung Yandi? Sedikit ragu sebetulnya untuk memerankan itu ya. Terus terang, sebetulnya aktor kan harus jujur ya. Oh iya, betul. Gimana pun kita juga harus lihat kiprahnya seorang sutradara ini siapa nih. Bagi saya itu penting banget gitu maksudnya. Karena gimana pun tetap ntar kan berpacunya dan lebih informasi lebih dalam. Kayak kita di keluarga lah. Saya sebagai anak nih, tentunya kalau udah saya nanya kepada kedua orang tua ya. Nah kebetulan ini kembali lagi. Mas Arya juga itu. Kalau mungkin saya hitungnya di Indonesia, dan ini juga kebetulan STB kan teater tertua di Indonesia nih. Nah saya punya keyakinan itu minimalnya sebetulnya bukan yang minimal tuh saya gitu. Mas Arya pasti penuh dengan perhitungan. Dan ini kan waktunya sebetulnya cukup singkat. Hanya orang-orang yang penuh pengalaman yang mau menerima naskah itu dengan waktu yang sangat singkat menurut saya. Gitu. Bukan masalah dramatic readingnya kalau buat saya, tapi kan perlu pendalaman yang cukup baik lah. Nah saya juga pedenya, tenanglah kalau saya nggak ngerti juga tinggal tanya ke bapak saya, ke sang sutradara Mas Arya, seperti itu ya terus terang ya, gitu. Jadi saya ada tidak gentar lagi gitu, walaupun ini kan berperan sebagai tentara lah, kebanyakan tentara. Mungkin ini di naskah hanya sebagai figuran, tapi saya ingat tidak ada sedikit pun, jadi semua di panggung itu peran penting, walaupun hanya semenit 2 menit. Seperti itu. Tetap punya peran ya. Walaupun hanya sekilas sekalipun, tapi dia punya berkontribusi juga terhadap keseluruhan keutuhan dari pentas itu ya. Sekecil apapun kontribusinya ya. Betul. Baik, ada dialog yang juga dilakukan oleh Bung Yandi di situ. Ada ya. Contohnya gimana tuh misalnya? Ini yang sedikit simpel tapi bagi saya juga ini penting. Ini sempat ada bukan perdebatan, diskusi di antara pemain. Sebetulnya yang mereka harusnya hadir cuman kesibukan tadi yang luar biasa. Jadi akhirnya saya mewakili dari salah satu pemain yang 8 orang itu. Ada masukan begitu pas, hey, ada apa ini gitu ya? Ada, kayaknya boleh nggak? Bilang lagi nih, maaf nih, ini ada apa? Refleks menjawab spontanitas dengan, loh kan ini saya seorang tentara nih, kecuali kalau saya seorang pedagang, misalkan pedagang sayuran lah yang kembali ke ini, saya akan mungkin dengan kejadian itu, kan itu ada debt collector gitu, yang menagih ke kakak saya pribadi, dengan kakak saya garangnya mungkin ya, dan seorang wanita lagi kakak saya itu kan.
Begitu ada debt collector, spontanitas, refleks sebetulnya nggak mungkin dengan maaf Pak, ini ada apa? Nggak mungkin gitu karena tentara dong, usia 26 tahun gagah, pas mau menjadi apa ya? Lagi semangat. Saya tentu yang otomatis itu hentakannya nadanya tinggi gitu. Yang tadinya seperti teman-teman, ini bisa nggak bilangnya lebih telat? Maaf ini ada apa? Saya nggak bisa gitu. Ini ada apa nih? Pasti akan spontan seperti itu gitu untuk menggertak si developer itu yang dua orang itulah maksudnya. Itu refleks kan. Dan memang saya tanyakan ke sang saudara, oh iya betul gitu karena kan kamu seorang tentara gitu bukan tentara yang sepoi-sepoi gitu. Gitu. Asik keren. Gitu tapi menikmati ya adegan itu ya. Sangat sebagai menikmati. tokoh itu menikmati ya. Enjoy Listen. Enjoy sekali ya. Oke. Iya wah luar biasa ini pengalaman yang. Nah pas sutradara sendiri melihat sosok Bung Yandi ini gimana nih? Sebagai salah satu pendukung nih, pemeran pendukung. Iya, kalau saya boleh nggak saya jangan dulu. Jangan. Oke. Iya, kalau saya sendiri pribadi sih sebenarnya sudah cukup lama ketemu Yandi di sini kan, saya sering gitu. Unik ya. Unik. Jadi saya pikir kapan saya punya kesempatan ngajak beliau gitu ya saya selalu gitu. Kapan saya ada kesempatan yaitu ngajak beliau peran yang cocok untuk beliau saya akan ajak gitu. Itu udah lama gitu di sini saya. Makanya ketika kemarin akhirnya gitu saya pikir wah ini kesempatan saya ngajak Yandi main. Dan sebetulnya Bung Yandi kalau Bung Yandi jeli juga kalau Bung Yandi jeli sebetulnya ini mungkin Mas Arya dalam hati kesempatan saya mau menjebak dia dan emang terjebak dan terjebak sekarang ngerjain ini kesempatan ngerjain saya Kakak Yandi. unik asik tapi apa namanya so far sih dari keseluruhan antara pemain satu dengan pemain yang lain kan sudah satu chemistry ya, pastinya betul, untuk membawakan pulang ke Palung ini betul. Sehingga satu dengan yang lain memang udah punya ikatan emosional juga, betul, Kang, betul. Sudah frekuensinya pun juga sudah sama dari dialog ke dialog pun juga dari gestur dan sebagainya memang sudah saling sudah pernah sudah pernah satu panggung bersama dan ini tantangan buat Bung Yandi nih. Sangat tantangan. Kan biasanya dia bukan jadi manusia. Maaf tadinya gini kita terus terang secara pribadi juga sering bermain dengan teman-teman di acara seperti teater pas di panggungnya misalnya sudah ada gitu gimana? Atau berceleteh dan memang apa disebutnya improv Improv. Dan saat ini saya terhipnotis karena apalagi waktu pesan-pesan panitia itu artinya harus patuh pada naskah. Tidak terlintas sedikit pun saya pengen mencoba misalnya hore lah istilahnya. Jadi waduh benar-benar terpaku sama itu juga kan dipertaruhkan juga dan saya terus terang di selain itu juga saya sangat menghormati Kang Arya sebagai sutradara dan memang gini. Ini tadi terakhir latihan tadi kan di Rumentang tuh. Kurang lebih jam 2 lah, hanya sebentar, kurang lebih sejam lah. Dan saya baru mendalami naskah Pulang ke Palung ini. Dan Mas Arya kan sebagai saudara menjelaskan gitu. Ada beberapa dari teman saya masih ingat, saya perekam yang baik nih ya. Di sini perekam yang baik betul. Ada beberapa teman-teman kita yang bukan protes, mengajukan usul gitu. Mengajukan usul, Kang Arya gimana kalau ini gini-gini atau ini seperti ini atau gini. Saya nggak dengar ya. Dan saya memperhatikan, kalau saya butuh informasi dan saya juga harus gimana gitu, tidak hanya kaku diam karena ada bobot emosional yang otomatis itu gestur akan terbentuk dengan sendirinya. Spontan kan? Nah di sana Mas Arya menerangkan walaupun dengan cepat dan singkat, tapi saya paham ya, Mbak ini tinggal gini aja. Kalau nggak salah tuh akhirnya tadinya kan terus bersatu dan dia menjelaskan dengan sangat sederhana tapi tajam. Ini kan ada dua tetangga nih, dua rumah, gitu. Dibagi dua aja duduknya, otomatis itu kan memberikan otomatis peluang akan terbagi dua. Oh begitu. Dan tidak tabrakan maksudnya gitu, tidak error kredit. Iya. Betul. Dan, oh iya juga ya, tambah di sini, oh iya juga ya. Apalagi dengan adanya masuk Kang Indra sebagai, saya nyebutnya dalang lah gitu ya, norator Nah dia juga diberikan oleh Mas Arya clue-cluenya gitu. Jadi ya untuk jangan jadi komedi. Itu yang tekan saya ingat. Jangan jadi komedi.
ini sayang naskahnya, ini dalam. Oh, seperti gitu. tadi saya gini, seperti yang sederhana dan kejadian mungkin di kehidupan sehari-hari, cuman hanya bedanya itu di lautan sebagai pelayan, kita di industri, kita di perkebunan. Cuman apa ya? Ya ini kan naskah yang betul-betul, dan saya berpikir juga ini ada masalah hak asasi manusianya kan, pelanggaran Betul, HAM, iya. ikut sertanya ini politisnya tinggi, pemerintah juga harus jeli di sana. Iya. Kita juga sebagai manusia di masyarakat juga harus memahami itu gitu. Jadi supaya muncul dan hidup naskah itu. Begitu Ya. mungkin Mas Arya sebagai saudara. saya takutnya terlalu jauh gitu. Oh, enggak, pasti, Begitu, Kang, itu sudah Mas. pasti. Seperti itu Iya. ya. Makanya nggak salah Mas Arya akhirnya menculik beliau ya. Betul, ya. Tidak Tapi tahu. tahu ya sebelumnya bahwa beliau tuh nggak pernah jadi manusia gitu, tahu ya? Oh, belum, Enggak ya. belum tahu. Nanti tolong carikan naskah yang sesuai. Oke, Blavers, apa namanya, ada satu aspek yang mungkin juga masih seru untuk kita angkat ya di sini, di mana kurang lebih gini Mas Arya, dari naskah Pulang ke Palung ini tadi kita udah bahas sih sebetulnya ya. Iya. Di sini syarat dengan muatan kehidupan sosial ya. Betul. Terus kemudian juga menggugah rasa kemanusiaan juga. Betul. Nah, terus kemudian kira-kira kalau dilihat dari intuisinya sang penulis nih tentang naskah ini, kalau kita nih sebagai manusia nih, Ya. pada akhirnya kan kita akan bertanya ya, dari ending cerita ini sebetulnya kita harus apa namanya, berpasrah diri sajakah dengan kejadian seperti ini, atau kita sebagai manusia yang kurang sempurna, boleh nggak sih kita untuk mengutarakan satu hal ketidakpuasan gitu ya terhadap takdir ini? Nah, kalau menurut sang sutradara, kira-kira fenomena ini sebetulnya gimana sih? Iya. Sebaiknya kita menyikapinya maksudnya. Iya, ya seperti saya sampaikan tadi gitu, kelihatannya sang penulis sendiri kan ingin mengajak kita lebih peka ya Gitu terhadap lingkungan kita, Iya. kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Betul. Gitu. Dan kita bukan berarti pasrah, tapi minimal apa yang bisa kita lakukan dengan spiritnya di spiritnya situ. di sana. Apapun yang bisa kita lakukan dengan bidang yang kita miliki, kekuatan ya dalam tanda petik yang kita miliki, lakukan gitu. Gitu ya. Kelihatannya itu ajakan seperti itu gitu. Itu saya lihat itu menjadi premis sang penulis. Premisnya. Ya, jadi Oke. makanya saya barangkali ketika dititipi naskah ini untuk saya kami bawakan gitu, ya saya pikir ya oke, saya bilang saya akan menjadi perpanjangan tangan penulis lah, memang gitu. Oke, beliau mungkin ya kita ingin menyampaikan itulah. Begitu ya. Wah, itulah Blavers. Jadi Blavers, kalau boleh kita rangkum dari apapun itu apa namanya naskah yang akan dibawakan oleh klub-klub teater dimanapun berada. Kebetulan saat ini kita sedang bersama dengan STB. Jadi teater ini memang punya peran serta yang tidak kalah penting untuk selalu menyampaikan fenomena-fenomena sosial, dan kita selalu mengingatkan untuk selalu juga tergugah rasa kemanusiaan kita dalam berkehidupan ya. Betul. Termasuk dalam konteks di naskah ini juga. Dan mungkin sekali lagi tadi ada premis juga, mungkin Mas Arya sebelum kita menutup obrolan seru kita untuk mungkin sedang mempersiapkan juga untuk pertunjukan, kira-kira ada hal apa yang kira-kira ingin disampaikan kembali menjelang pertunjukan saat hari Jumat tanggal 10 Januari nanti? Iya, barangkali buat para masyarakat teater dan masyarakat umum pada umumnya, masyarakat luas pada umumnya, barangkali memang sebuah pertunjukan yang jarang terjadi gitu, jarang dipentaskan gitu, sebuah dramatic reading gitu, memang jarang sekali ada yang menampilkan, karena memang tantangannya cukup berbeda kalau dengan kalau kita menggarap sebuah naskah menjadi sebuah pertunjukan utuh gitu. Jadi kesempatan ini barangkali menjadi sebuah
sebuah ini kalau untuk jangan sampai dilewatkan barangkali gitu ya. Sampai jangan terlewatkan. sampai dilewatkan karena jarang terjadi. Jarang ya. Dan ini terbuka untuk umum ya. Terbuka Mas Arya? untuk umum. Nah, apalagi terbuka untuk umum, jadi Bluffers, terutama teman-teman milenial ya. Ya, betul. Silakan coba datang untuk mengapresiasi pertunjukan yang akan digelar oleh teman-teman dari STB yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arya dan juga Bung Yandi. Datanglah tanggal 10 Januari 2025 di CCF Jalan Purnawarman Bandung atau IV Bandung. Itu jamnya jam berapa ya Mas Arya? Jam 7.45. Jam 7.45. Informasi terkait bisa diperoleh di mana? Mungkin Mas Arya punya infonya? Aduh, saya kurang tahu ya, tapi di panitia, ada lah Bandung Playfest. Di Ya. Bandung Playfest itu Ya, bisa Bandung diperoleh Playfest. informasi terkait ya. Ya. Oke, sekarang ke Bung Yandi nih. Siap. Kira-kira apa nih Bung Yandi sebelum kita menutup obrolan kita hari ini terkait dengan pentas yang nanti diselenggarakan, mungkin secara pribadi, secara keseluruhan untuk seni pertunjukan bagaimana Bung Ya, Yandi? tadi saya terlintas dari arwahnya Kang Kamal nih, set gitu ya. Pelaut ya. Tadi membisikkan beberapa detik tadi. Mudah-mudahan sekarang kan banyak dana-dana dari pemerintah ya, seperti Indonesia dan yang lainnya. Ini kesempatan baik. Saya tadi berpikir karena ada bisikan, jadi gimana ini bisa jadi pertunjukan mobile, tapi di pesisir pantai. Kan di Jawa Barat, luar di biasa. anggap Jawa Barat tuh atau Indonesia juga sangat banyak kan. Iya, Kan saya menarik, apalagi backgroundnya misalkan dibuat, anggaplah misalkan sulit untuk di pantai. Ini backgroundnya bisa sebuah perahu gitu. Waduh. Kan keren ya. Keren. Jadi dan secara pribadi saya mau, karena saya juga bukan sebagai aktor lah. Saya kan ada banyak teman-teman saya seniman, kalau saya seniman. Jadi saya maksudnya gini, saya siap membantu untuk di propertinya gitu. Gimana nuansa itu supaya lebih hidup suasana pantai, minimalnya daknya melengkapi. itu dak layar perahu gitu. Ada ya, Kayaknya ada lebih keren. nuansa apa namanya properti yang bentuknya layaknya Layak, perahu, betul. entah itu tongkang, entah itu Iya. apapun. Ada burung camarnya terbang. Brilian. Pertunjukan besar kayaknya. Ini kan juga Brilian. sekali lagi yang penting adalah Kang Ibung dan Mas Arya, saya berharap juga kalian sebagai saudara mungkin banyak channel-channel di pemerintahan atau mungkin juga Belberadi juga bisa mengusulkan. Kan di tiap daerah ada anggaran dana nih untuk berkesenian, itu saya yakin ada lah. Kebayangkan itu kan juga bisa menarik untuk wisatawan ya, wisatawan. Jadi ada pertunjukan setiap hari, itu tergantung mereka. Kita masih siap aja main ke sana bertempur gitu. Dan secara pribadi saya mengharapkan memang betul-betul di pantai gitu. Jadi real ya. Real. Dengan situasi yang memang sesuai dengan apa namanya objeknya ya. Objeknya, iya. Luar biasa ya. Mungkin begitu Oke. Kang Ibung. Ya. Baru bisikan pertama nih ya. Akan ada bisikan-bisikan berikutnya. Makanya ini sangat menarik Kang Ibung. Sekali lagi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan. Terutama buat warga atau masyarakat Bandung, ya mahasiswa dan umum. Kebetulan bukan promo saya. Ini kesempatan baik buat kita semua nih, terutama masyarakat umum dan mahasiswa. Kalau tidak menonton merugi besar. Betul. Karena dari sini terutama buat mahasiswa jurusan berkesenian ya, itu sangat untuk apa ya? Ide dari ini bisa, saya jamin Anda bisa cemerlang dan cerdas dan kreatif gitu ya. Mantap. Pasti. Mantap. Amin. Iya, iya. Amin. Dan menyambung dari ucapan Bung Yandi tadi, sekali lagi kita juga ucapkan selamat juga buat Terima kasih. Mas Arya ya. Terima kasih. Mungkin sukses, kita harapkan semoga sukses pertunjukannya, semua persiapan dan sebagainya berjalan lancar, termasuk Bung Yandi juga nih. Amin. Semoga Terima kasih. sebagai sosok militer lebih garang lagi. Iya. Tantangan. Ya. Amin. Gitu yang jelas mudah-mudahan Bluffers apa yang tadi sudah disampaikan sekali lagi bisa menginspirasi lagi, dan jangan lupa untuk juga ikut hadir ke sana bergabung bersama teman-teman yang lain, karena Bandung Play Fest ini juga banyak sajian-sajian yang pastinya bisa diambil sisi positifnya ya dari karya-karya seni pertunjukan. Dan sekali lagi Bluffers, seni pertunjukan khususnya teater ini amat sangat menginspirasi dan amat sangat membangun aspek kehidupan
kita dimanapun kita berada ya, karena kita sudah terbiasa dengan berinteraksi, berdialog dan saling berempati mungkin begitu ya. Betul. Baik, Blavers, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk tayangan kita kali ini di Ragam Teater Onbla, di mana di sini ada beberapa rangkaian seni pertunjukan yang akan berlangsung dari sejak bulan Januari dan Februari yang akan datang. Tetap ikuti update-update info terkait bersama kita di Blabla Radio Space, dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Arya yang sudah bersedia nih ngobrol-ngobrol. Dengan senang Bung Yandi hati. juga. Teater. Militer, beda. Ini jadi manusia kalau sekarang ya. Ini betapa serunya dan nanti akan lebih seru dari ini, Blavers. Oke, Blavers, terima kasih sudah bersama kita sejak tadi. Sampai jumpa di obrolan mengenai seni pertunjukan di acara Ragam Teater Onbla bersama kita Blabla Radio Space. Saya Ferry Flow. Terima kasih sudah bersama kita. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Blabla Radio Space, listen and enjoy.